Hai guys, welcome back to my channel. Seperti biasa, di sini aku akan mereview alur cerita film. Kali ini aku akan membahas film A Quiet Place Part 1. Film yang turun pada tahun 2018 dan dibintangi oleh Emily Blunt dan John Krasinski ini bergenre horror thriller dan fiksi ilmiah dengan alur film berdurasi kurang lebih 90 menit. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang berusaha survive di tengah ketakutan yang melanda bumi. Penyebab ketakutan tersebut berasal dari makhluk luar angkasa yang sensitif dengan suara sehingga mengharuskan manusia untuk hidup dalam keheningan. Please spoiler alert. Oke, next, bagi kalian yang tetap pengen nonton, cukup stay tune on my video. Let's check it out. Film diawali dengan memperlihatkan kondisi sebuah kota yang sangat sepi dan hancur akibat bencana sosial yang melanda bumi. Scene pun memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang menjarah supermarket untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya termasuk obat-obatan. Hari itu menunjukkan hari ke-89 dari semenjak kehancuran itu melanda. Keluarga tersebut bernama keluarga Abbott dengan beranggotakan ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Semenjak bencana tersebut mereka pun mengharuskan bertahan hidup dalam keheningan dengan mengandalkan komunikasi bahasa isyarat. Hal itu juga dikarenakan anak pertama mereka yaitu Regan mengalami tunarungu dan tunawicara, sehingga membuat mereka terbiasa untuk menggunakannya. Mereka pun pulang dengan membawa hasil jarahan. Namun di pertengahan jalan, Beau menyalakan sebuah mainan pesawat yang membuat makhluk aneh tersebut datang dan membunuhnya. Lalu alur dipercepat dengan memperlihatkan hari yang sudah berlangsung 472 hari dari semenjak bencana. Kini terlihat bahwa mereka telah memiliki hamparan ladang jagung. Sedangkan sang ibu yang terlihat sedang mempersiapkan untuk menanti anaknya yang akan lahir. Di scene lain terlihat sang ayah, Lee, sedang berusaha mencari bantuan melalui radio di Rubanah. Namun sepertinya hal itu nihil karena sebagian besar manusia telah lenyap. Lalu di atas gudang penyimpanan hasil panenan jagung, Lee yang frustasi akhirnya membakar semua peninggalan Beau. Pada malam harinya setelah makan malam, terlihat Regan dan Marcus sedang asyik memainkan permainan monopoli. Namun tiba-tiba Marcus justru menyenggol sebuah lampu minyak yang masih menyala. Lee pun lalu sigap memadamkan apinya agar tidak memicu kepanikan. Namun terdengar dari atas bunyi gaduh yang ternyata berasal dari sepasang rakun yang jatuh dari atas. Ketika kedua anaknya tertidur, Lee justru melanjutkan observasinya membuat bantuan pendengaran untuk Regan dengan ditemani oleh Evelyn. Hari pun berlalu. Terlihat masing-masing sedang melakukan aktivitas seperti biasa. Namun ketika Regan hendak menuruni tangga Rubanah, Lee pun langsung menangkapnya khawatir Regan akan menimbulkan suara. Setelah itu Lee juga memberikan sebuah alat kecil untuk membantu pendengaran Regan. Namun Regan justru menolaknya karena ia berpikir bahwa itu akan tetap tidak berfungsi untuk telinganya. Ketika Marcus sedang belajar, ayahnya pun mengajaknya pergi ke sungai untuk mengambil hasil tangkapan ikan. Sebelum pergi terlihat Regan menawarkan dirinya untuk pergi menggantikan Marcus. Namun Lee justru menyuruh Regan untuk tetap di rumah. Ketika Regan sedang menyesali dirinya di rumah, ia pun mencoba kembali satu persatu alat bantu dengar hasil buatan ayahnya, yang ternyata dari salah satu itu telah berhasil berfungsi. Sedang di sungai, terlihat ayahnya memberi kesempatan kepada Marcus untuk melepaskan kerinduannya untuk berteriak di bawah air terjun. Di scene lain memperlihatkan Evelyn sedang mengenang rumah yang pernah mereka singgahi sebelum akhirnya bencana tersebut melanda. Namun tak lama di sela itu Evelyn justru merasakan kontraksi yang akhirnya ia pun memutuskan untuk menyalakan saklar lampu peringatan yang berada di Rubanah. Tetapi naas, Evelyn justru tertusuk paku sehingga mengakibatkan pendarahan pada kakinya. Ketika semua lampu telah menyala, Evelyn pun bergegas pergi menuju bathtub untuk melahirkan meskipun sebelumnya ia harus diam-diam agar tidak menimbulkan kepanikan baginya. Di luar, Lee yang selesai pulang bersama Marcus langsung menghampiri ke dalam rumah untuk memastikan keadaan istrinya yang hendak melahirkan. Marcus pun pergi ke arah ladang untuk mengalihkan para monster dengan menyalakan petasan yang sudah dipersiapkan. Regan yang sedang merasa kecewa dan pergi itu pun mendengar ledakan petasan menandakan terjadi keadaan darurat di rumah. Ia pun memutuskan untuk pulang. Sedangkan Lee menghampiri ke atas untuk menyelamatkan Evelyn dan anaknya yang baru lahir untuk dibawa keluar.
Di tengah pencariannya, Regan yang tidak dapat mendengar apapun di sekitarnya merasa sakit ketika alat bantu dengarnya berfungsi secara tiba-tiba. Hal itu dikarenakan tanpa disadari bahwa terdapat satu makhluk di belakangnya yang berhasil menangkap bayangan suara yang memantul dari alat tersebut. Ketika di jalan, akhirnya ia bertemu Marcus yang sedang bersembunyi di atas penyimpanan jagung. Sedangkan Evelyn yang khawatir dengan kedua anaknya langsung menyuruh Lee untuk mencarinya. Sewaktu di atas, Regan dan Marcus justru terlihat tengah berseteru, hingga akhirnya Marcus pun terperosok ke dalam penyimpanan jagung kering. Regan yang melihat hal itu pun langsung terjun ke dalam untuk menyelamatkan Marcus yang berusaha agar tidak tenggelam oleh jagung kering. Namun tak lama setelah saling menyelamatkan diri satu sama lain, terlihat salah satu monster tersebut sudah berada di balik badan Regan hingga akhirnya mereka pun bersembunyi di tumpukan jagung. Lalu monster tersebut pun pergi berkat alat bantu pendengar yang digunakan oleh Regan saat itu. Ketika di luar, terlihat Lee sudah menunggu kedua anaknya untuk pulang. Namun naas, terdapat salah satu monster yang tengah bersembunyi di gudang. Lee pun memutuskan untuk berkorban diri dan melawan monster tersebut yang sedang mengepung mobil yang di dalamnya terdapat Regan dan Marcus. Evelyn yang juga menyaksikan pengorbanan Lee di kamera terlihat sangat terpukul. Pada saat sang ayah berteriak, dengan cepat Marcus langsung memutar kunci mobilnya hingga akhirnya sampai di rumah dengan disambut oleh sang ibu yaitu Evelyn. Pada saat bersembunyi di rubana, terdengar salah satu monster masuk ke dalam. Namun beruntungnya sang ayah sudah mempersiapkan hasil temuannya yang akan menjadi senjata untuk membunuh monster tersebut. Hal itu juga telah ia wasiatkan kepada Regan, sehingga akhirnya Regan pun menempelkan alat tersebut ke arah pengeras suara dan mengeluarkan bunyi yang sangat bising. Lalu film pun selesai. Karena masih ada lagi yang part keduanya, jadi stay tune on my channel. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya guys. Aku Ciwi, see you next video guys.